Hai semuanya, hari ini aku bacakan kisah horor yang sempat rame dan viral di Threads. Jadi di halaman di akunnya Kak Ananta Agustina, dia tuh sempat nge-sharing pengalaman horornya dan itu rame banget karena udah dibaca 88,8 ribu orang di Threads. By the way, aku udah minta izin ke Ananta untuk aku bacain di sini. So, langsung aja kita mulai. Ini dia kisah asli Kak Ananta dan tunangannya yang judulnya Mampir di Warung Gaib Jalur Magelang. Di sini Kak Ananta tulis, "Halo warga Threads, aku mau berbagi cerita horor yang dialami aku dan suamiku. Saat itu kami masih bertunangan. Kejadiannya tuh di bulan Februari 2024 lalu, which is itu 2 tahun yang lalu. Beberapa bulan sebelum kami resmi menikah di bulan Juni. Sebagai orang asli Jogja, kami sudah biasa dengan rute antar kota. Tapi malam itu benar-benar jadi malam yang gak akan pernah kami lupakan. Kira-kira apa itu ya? Oke, semua bermula saat Kak Ananta dan tunangannya ini mau ziarah rohani ke Gua Maria di daerah Salatiga. Mereka berangkat pukul 2 siang dan sempat beberapa kali berhenti untuk istirahat karena cuacanya itu lagi gak bersahabat banget. Mereka baru sampai di lokasi sekitar jam 6 sore. Wow. Tepat ketika hujan mulai berguyur, dan setelah 2 jam mereka kusyuk berdoa, sekitar jam 8 malam mereka memutuskan untuk langsung pulang ke Jogja. Kata Kak Ananta, kondisi jalan malam itu tuh gelap gulita dan hujan tuh lebat banget. Berbalutkan dengan jas hujan, berarti mereka tuh naik kendaraan roda 2 ya guys. Mereka sempat mampir makan di pecel lele di pinggir jalan sebelum melanjutkan perjalanan. Biar cepat sampai, tunangannya Kak Ananta ini inisiatif untuk cari jalan pintas lewat Maps. Dan disinilah keanehan dimulai. Jalan pintas itu membawa mereka masuk ke area perkebunan yang sepi dan hutan yang lebat dan gelap. Saat Kak Ananta dan tunangannya ini mulai memasuki kawasan hutan di daerah Magelang, tepatnya sebelum masuk Muntilan, laju motor mereka tuh tiba-tiba terasa berat banget. Dan tiba-tiba tunangannya Kak Ananta ini ngomong, "Yang, kok motornya berat banget ya? Kayak miring dan ketarik ke kanan." Mungkin karena badan mereka tuh udah capek banget, udah lemes banget, bayangin perjalanan jauh, hujan, capek, kedinginan. Akhirnya mereka decide untuk cari warung terdekat buat istirahat sambil ngopi. Ini nggak tahu sialnya atau untungnya, mereka justru terjebak dalam lingkaran setan. Mereka tuh seperti berputar-putar di jalan yang sama berkali-kali. Di kanan dan kirinya tuh bentuk bangunan rumah tuh semua tuh sama. Sepi, gelap, kosong. Kayak nggak ada kehidupan. Motor terasa makin berat. Bahkan mereka sempat oleng beberapa kali kayak mau jatuh gitu loh. Di tengah kepanikan itu dan ketakutan takut akan kecelakaan atau gimana pun, Kak Ananta ini gak berhenti-hentinya melafalkan doa sambil berdoa minta perlindungan pada Tuhan. Tiba-tiba, sekitar 10 meter dari tempat mereka, di depan mereka ini, ada tampak seberkas cahaya. Lampu-lampu kuning, remang-remang, kayak angkringan yang berdiri di pojok suatu tanjakan. Ternyata itu warung yang satu-satunya buka di tengah hutan yang setebal selebat sesepi ini. Tanpa pikir panjang, mereka langsunglah menepikan motornya. Kak Ananta bilang, "Permisi Bu, Ajeng tumbas kopi," yang artinya permisi, mau beli kopi. Maaf kalau misalnya aku belum lancar ataupun belum tepat pengucapannya. Ibu penjual itu menoleh dan menjawab, "Nggih, monggo." Jawabannya tuh datar
kosong, dan pelan banget. Kata Kak Ananta, suasana di dalam warung itu terasa ganjil, kayak something's wrong. Ada dua pembeli laki-laki berusia sekitar 40 tahunan gitu yang pakai kaos biasa. Terus juga ada ibu penjualnya yang sekitar usianya mungkin 75 tahunan gitu. Ibu itu pakai kebaya motif bunga-bunga khas zaman dulu dan pakai jari. Di sudut lain juga duduk seorang bapak tua berusia sekitar 70 tahunan juga dengan pakai sorban putih yang melingkar di kepalanya serta pakaiannya itu semua putih kayak kiai. Gak mau mikir aneh-aneh, mereka langsung duduk di kursi kursi kayu yang model tua gitu loh. Mereka pesan kopi dan ngambil sebungkus kacang. Tiba-tiba tunangannya Kak Nanta nih ngomong gini, sambil makan nih, yang kacangnya enak banget. Sumpah aku belum pernah makan kacang selembut dan seenak ini. Namun entah kenapa insting Kak Nanta nih kayak mengatakan kayak ada yang aneh gini, kayak di sini tuh kayak aneh banget, kayak something's wrong banget nih. Selama di sana, kepalanya Kak Nanta ini rasanya tuh kayak berat banget, rasanya tuh kayak nggak bisa buat nengok ke depan, nggak bisa. Bawaannya tuh kayak mau nunduk aja, kayak mau nunduk terus, kayak nggak bisa angkat kepala, nggak bisa lihat sekeliling gitu loh. Dan anehnya lagi, kursi kayu yang mereka duduki itu rasanya tuh kayak nggak napak dengan kokoh di tanah. Kayak rasanya tuh kayak agak sedikit goyang-goyang, naik turun, bahkan ada feeling kayak itu melayang. Saat itu Kak Ananta dan tunangannya berusaha buat berpikir positif. Mereka mengira mungkin itu efek dari tanah hutan yang labil karena hujan. Gak terasa mereka sudah menghabiskan waktu setengah jam di warung itu. Sepanjang waktu keheningan itu terasa mencekam banget. Orang-orang di warung tuh kayak gak berbicara sepatah kata pun, gak komunikasi, kayak sunyi banget, sunyi, henyap, kosong. Normalnya nih, kalau ada peloncong dari luar kota mampir di tengah malam, pasti orang lokal pasti kayak pada tanyain, dari mana mas, mau kemana? Tapi ini enggak, semuanya cuma membisu dengan tatapan kosong. Kata Kak Ananta, memang sempat beberapa detik kedua pria parubaya tadi itu saling berbisik, tapi suaranya itu kayak kecil tipis banget, bahkan kayak terdengar kayak suara desir angin, bukan suara orang ngobrol. Bahkan Kak Ananta dan tunangan tuh nggak bisa memahami bahasa apa yang mereka gunakan. Pas mereka perhatiin, di belakang angkringan itu ada berdiri sebuah rumah. Mungkin itu rumah dari pemilik si warung ini. Bentukannya kayak rumah joglo limasan tua yang kuno banget, yang jadul banget. Dan pintunya tuh sedikit terbuka. Dari pintu yang sedikit terbuka itu, Kak Ananta berusaha melirik dan cari bagian dalamnya itu. Tapi yang Kak Ananta lihat cuma rumah yang kosong melompong, gak ada satupun perabotan. Cuma ada lampu kuning remang-remang yang goyang-goyang. Jadi kayak rumah tuh kayak rumah kosong. Terus, tiba-tiba, dari dalam rumah itu keluar seorang kakek tua berusia 80 tahunan gitu. Dia nggak pakai baju, cuma pakai celana pendek warna hitam. Rambutnya gondrong, berantakan, dan jenggotnya tuh putih, panjang, menjuntai. Kata Kak Ananta, bentuknya itu perawakannya tuh persis kayak penggambaran sosok dukun di film-film horor. Kakek itu berjalan pelan lalu berdiri diam di bawah pohon yang terletak di depan rumah tua itu. Matanya lurus menatap ke arah warung dan lebih tepatnya ke arah Kak Ananta dan tunangannya tanpa ekspresi. Mereka mau pulang nih, karena bingung dengan arah jalan pulang karena sinyal GPS juga kacau. Tunangan Kak Ananta nih beranikan diri buat nanya ke dua pembeli yang duduk di dekat mereka. Bapak-bapak tadi. Saat itulah Kak Ananta sempat melirik sekilas ke wajah mereka. Kata Kak Ananta, kulitnya itu pucat, kayak mayat,
dan kedua kaki mereka dinaikkan ke atas kursi dengan posisi meringkuk yang ganjil. Tunangannya Kanta bilang gini, "Pak, kalau mau ke jalur aman pulang ke Jogja, lewat mana ya?" Salah satu dari mereka menjawab dengan bahasa Jawa yang halus banget, tapi dingin. Dijawab seperti ini. Maaf ya guys kalau salah. "Ngidul mawon mas, sampean lurus terus, persimpangan ke kanan, terus ngidul, mangkih nemu lampu bajo, wis mesti sampean bakal selamat lewat dalam kui." Yang artinya, ke selatan saja mas, lurus terus di persimpangan belok kanan, nanti ke selatan ketemu lampu merah, sudah pasti kalian bakal selamat lewat jalan itu. Kata Kak Ananta, mendengar suaranya saja, bulu kuduknya tuh langsung merinding semerinding-merindingnya. Kak Ananta spontan nunduk lagi, nggak berani buat ngelihat matanya. Terus, mereka mau bayar nih. Pas bayar, totalnya tuh 18.000. Dikasihlah sama tunangannya Kak Ananta 20.000. Jadi kembaliannya 2.000. Setelah ambil kembalian, mereka pamitan. Tapi tiba-tiba nih nggak tahu kenapa Kak Ananta punya rasa ingin buang air kecil yang hebat banget. Kayak udah nggak tahan nih. Kayak beneran harus dibuang nih. Dengan terpaksa, Kak Ananta tanya lagi ke bapak-bapak yang bersorban putih tadi. "Pak, bade deng toilet wonten?" Yang artinya, "Pak, mau ke toilet? Ada?" Dan bapak itu hanya mengangkat tangannya yang sudah keriput banget menunjuk ke arah belakang rumah tua yang gelap. Pas ketika tunangannya Kak Ananta mau ngantar Kak Ananta buat ke toilet, tiba-tiba langkahnya dicegat sama bapak gondrong tadi yang berdiri di bawah pohon itu. Kakek itu kayak ngajak ngobrol, berusaha mengalihkan pandangan dan niatnya tunangan Kak Ananta, kayak seolah-olah Kak Ananta ini harus pergi sendirian ke toilet, gak boleh ditemenin. Karena udah gak tahan, mau gak mau, Kak Ananta berjalan menembus kegelapan menuju toilet sendirian. Pas sampai di depan toilet, jantungnya tuh kayak mau copot guys. Karena kenapa? Kondisinya tuh sangat-sangat menggenaskan, sangat-sangat mengerikan, sangat-sangat gak habis pikir. Jadi, klosetnya itu dan dinding-dindingnya semuanya itu udah dipenuhi lumut. Lumut hijau tebal yang sudah menghitam. Seakan tempat itu sudah tidak ditinggalkan ataupun dipakai bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun. Pintunya terbuat dari sengkaratan yang sudah jebol dan pecah. Karena sudah gak tahan, Kak Ananta langsung buang rasa takutnya dan cepat-cepat menyelesaikan tugasnya itu. Dan langsung berlari berhambur keluar. Saat berlari ke arah motor, barulah Kak Ananta sadar. Tepat di sebelah toilet itu adalah hamparan hutan. Hutan yang lebat dan gelap gulita tanpa batas. Dan lewat sudut mata Kak Ananta, dia menangkap ada sekelebat bayangan hitam, tinggi besar, lagi berdiri tegak di dekat pintu belakang rumah tua itu sambil mengawasi mereka. Kak Ananta berlari sekencang mungkin, langsung lompat ke jok motor dan maksa tunangannya dibawa langsung tancap gas dan pergi di waktu itu juga. Mereka melaju dengan kencang, membelah sisa hujan, melewati deretan pohon yang besar-besar, dan melewati jembatan sungai yang gelap. Anehnya guys, ini tepat setelah 15 menit mereka meninggalkan warung itu, suasana tiba-tiba berubah drastis. Jalanan mulai ramai, mulai terang, dipenuhi lampu kota, dan banyak kendaraan yang berlalu lalang. Seakan mereka sudah kembali ke peradaban manusia. Akhirnya mereka memutuskan untuk berhenti di pom bensin untuk menenangkan diri dan istirahat lagi.
Di bawah lampu neon yang terang, bisa dilihat tunangannya Kak Ananta ini pucet parah guys. Dan dia bertanya, "Yang, warung yang tadi tuh beneran warung manusia bukan ya? Kok aneh banget ada angkringan di tengah hutan yang lebat gitu?" Pertanyaan itu membuat semua potongan teka-teki terjawab seolah-olah berputar di kepala Kak Ananta guys. Mulai dari mereka yang tersesat, keheningan, orang-orang di warung, toilet terbengkalai, hingga motor yang tiba-tiba berat banget kayak lagi bonceng raksasa gitu loh. Dan Kak Ananta bilang gini, "Coba cek uang kembalian 2000 tadi yang." Pas tunangannya Kak Ananta ngebuka dompet dan tas kecilnya, dirogoh-rogoh, di semua sampai ditumpah-tumpah dikeluarin. Gak ada uangnya, uang 2000 tuh gak ada, kayak hilang, gak ada bekas, seolah tidak pernah ada. Malam itu di tengah ramainya pom bensin, mereka berdua cuma bisa saling berpegangan tangan dengan tubuh yang udah merinding hebat, kedinginan. Mereka sadar mereka baru aja bertamu ke dunia yang berbeda. Dan mereka bersyukur mereka masih bisa pulang dengan selamat. Di akhir cerita, Kak Nanta bilang gini, "Itu salah satu pengalaman horor yang kami masuk ke dunia gaib. Ada nggak di sini yang pernah ngalamin juga?" Oh iya, ada beberapa hal yang aku lupa ceritakan. Pada saat kami muter-muter di jalan yang sama, Kak Nanta melihat beberapa rumah dari batu bata, pintunya masih dari seng seperti rumah terbengkalai, rumahnya semua sama, dan tiap rumah berjarak sekitar 20 meter baru ketemu rumah lagi. So, itu dia kisah horor dari Kak Ananta yang dia share di threads yang rame banget, yang merinding banget dibacanya. Adakah yang pernah mengalami hal yang sama, masuk ke warung gaib ataupun ke dunia lain? Coba komen. So, see you guys next video. Bye-bye.